Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya. Eh, Sekarang sebelum kita mulai dari pembelajaran seperti biasa, kita nyanyi Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Mas Ibnu sebagai KM. Silakan Mas Ibnu dipimpin. Oke, teman-teman, siap baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam Dina wa bi Muhammadin wa rasulah Rabbi zidni ilma Zukni ilma Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan membaca surat pendek, surat Al-Ikhlas. Ayo kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran siswa hari ini. Ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Berangkat semua. Alhamdulillah. Tapi ada yang terakhir kita ada Hadi Robu. Iya, baik ya. Kalau semuanya sudah hadir, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang sakit barangkali kita doakan semoga diberi kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang hari ini bisa sekolah tetap harus semangat belajarnya. Karena orang sukses itu didapatkan dengan penuh semangat dalam setiap harinya dan penuh dengan kegiatan yang baik dalam sehari-harinya. Insya Allah kalian yang semangat belajarnya akan menjadi anak yang soleh soleha. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar materi tentang peristiwa Fatu Makkah. Apa? Peristiwa Makkah. Nah, minggu lalu kita belajar surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un itu terdiri dari berapa ayat ya? Masih ingat tidak? 7, Bu. Pinter. Al-Ma'un artinya apa? Al-Ma'un itu Bantuan. Barang-barang ya. barang yang berguna. Pinter. Artinya Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Nah, Al-Ma'un itu menceritakan tentang orang yang bagaimana? Lalai yang dilalai dalam sholat, Bu. Iya, orang yang berbohong dari apa? Agamanya. Nah, agama, Bu. Kaitannya dari materi lalu dan peristiwa Fatu Makkah, kaitannya akan kita pelajari kali ini tentang orang kafir Quraisy yang pembohong, berdusta, ingkar janji terhadap perjanjian Hudaibiyah. Apa itu perjanjian Hudaibiyah? Hudaibiyah adalah perjanjian yang disepakati kedua belah pihak, yaitu di peristiwa Fatu Makkah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan kaum Quraisy. Ketika kafir Quraisy melanggar perjanjian itu, terjadilah peristiwa Fatu Makkah. Apa itu Fatu Makkah? Fatu Makkah adalah pembukaan kota Makkah. Fatu berasal dari bahasa Arab. Fataha yang artinya pembukaan.
pembukaan atau pembebasan kota Makkah yang terjadi pada tahun 630 Masehi. Dengan kita belajar Fathu Mekah di bab ini, mudah-mudahan kita semua sebagai peserta didik dapat memahami peristiwa Fathu Mekah dengan benar. Ya. Kemudian Ibu akan bertanya, dari kelas 5 di kelas 5 ini, apakah ada yang pernah berjanji? Ada? Nah, ketika berjanji, kemudian diingkari, bagaimana perasaannya? Sakit hati, Bu. Sakit hati, sedih, kecewa. Makanya kita kalau berjanji harus ditepati. Kalau berjanjinya harus ditepati. Tetapi kalian merasa dendam atau sakit hati yang tadi itu, kamu memaafkan tidak? Memaafkan. Memaafkan, tidak apa-apa ya. Yang penting jangan diulangi lagi. Baik anak-anak sekalian. Nah, di pembelajaran kali ini coba kita lihat video materi kali ini ya. Bukan. Sebentar ya, kita sambil nanti nunggu videonya, silakan dibagi kelompoknya ya, dibagi 2 kelompok. Pada pembahasan kali ini, Ibu Guru akan menjelaskan tentang peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah merupakan peristiwa sejarah Islam yang terjadi pada tahun 630 Masehi. Saat itu, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya berhasil merebut kembali kota Makkah tanpa adanya pertumpahan darah. Apa itu Fathu Makkah? Fathu Makkah berarti pembebasan Makkah ini terjadi setelah kaum Quraisy di Makkah melanggar perjanjian damai dengan kaum muslimin di Madinah. Nabi Muhammad SAW kemudian memutuskan untuk mengambil kembali kota Makkah yang merupakan tempat kelahiran beliau dan pusat penyembahan umat Islam. Bagaimana cara Nabi Muhammad merebut kota Makkah? Dengan memimpin pasukan sekitar 10.000 orang menuju Makkah, tetapi karena pendekatan penuh kasih dan damai hampir tidak ada perlawanan dari penduduk Makkah. Banyak dari mereka memutuskan untuk menerima Islam. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah masuk ke Makkah, Nabi Muhammad langsung menuju Ka'bah, tempat suci bagi umat Islam, dan menghancurkan semua berhala yang ada di sana. Penduduk Makkah pun akhirnya memeluk Islam. Fathu Makkah adalah momen penting karena menunjukkan bahwa Islam menyebarkan perdamaian dan kasih sayang. Peristiwa ini juga menandai penyebaran Islam lebih luas lagi ke penjuru Arab. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa pentingnya memanfaatkan perdamaian dan menghormati orang lain, meskipun mereka pernah memusuhi kita. Hikmah dari mempelajari Fathu Makkah, pentingnya memaafkan kesalahan orang lain, menghormati orang lain, cinta damai yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan tentang Fathu Makkah. Ibu akhiri, wassalamualaikum. Ya, itu tadi video tentang Fathu Mekah. Nah, berhubungan dengan tadi, ketika kita berjanji, terus janjinya tidak ditepati, itu masalah bukan? Masalah, itu permasalahan. Kita sering di lingkungan kita, bahkan teman sendiri lakukan ini semua ketika berjanji tidak ditepati, termasuk berbohong, maka solusinya bagaimana? Nah, dari video tadi, silahkan kelompok yang tadi sudah ditunjuk, kelompok 1, nanti mendiskusikan
bertanya jawab dan dipresentasikan di depan kita semua ya, teman-teman yang lainnya. Nah, baik. Tadi yang kelompoknya sudah dibagikan, silakan. Kelompok 1 dari Mas Ibnu, silakan presentasikan bagaimana penampilannya. Ditampilkan di depan kelas ya. Ayo silakan Mas Ibnu. Ya, Ibu. Kelompok kami sudah mendiskusikan ini tentang Fathul Mekah, bahwa kita harus kasih sayang, menepati janji. Ya, kalau tidak menepati janji maka akan rugi. Kalau tepat janji maka kita akan menang seperti Kanjeng Nabi. Terima kasih, Ibu. Iya, pintar sekali. Penampilan dari masing-masing kelompok semua sudah bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tadi jadi Fathul Makkah, peristiwa kota Makkah tadi yang sudah dijelaskan itu diantaranya tadi sudah dipaparkan ya. Dari materi yang tadi Ibu rasa cukup sekian. Nanti minggu depan kita lanjut dengan materi selanjutnya yaitu tentang haji wada. Sebelum kita akhiri materi ini, alangkah baiknya kita berdoa sebelum pulang. Dipimpin oleh KM lagi. Silakan Mas Ibnu. Sebelum pulang, mari sama-sama kita baca surat Al-Asr. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal asri asri innal innal insana lafi insana khusrin illa illa alladzina alladzina amanu amanu wa amilus amilus solihati wa solihati tawasaw bil bil haqqi haqqi wa wa tawasaw tawasaw bis bis sabr. Sodaq. Memberi salam. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.